tadi sifatnya pembinaan nih Kak. Melakukan pembinaan kepada berbagai macam destinasi wisata di kota. Kami dari Dinas Kesehatan selalu melaksanakan pemonitoringan setiap bulan kepada karyawan di Gourmet. Kemudian yang kedua, Gourmet itu luar biasa loh. Ini bisa menjadi standar sarana, standar pelayanan di kafe-kafe yang Sukabumi loh. Kalau kita di sini untuk pembayaran pajak, kita terbuka sesuai dengan semua transaksi, dan semua transaksi itu kita lampirkan saat pembayaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Stik, Sukabumi Tourism Information Center. Hari ini ketemu bersama saya Bobi Iwan Muslim di program talk show spesial Stik, Sukabumi Tourism Information Center. Di samping saya sudah ada orang yang spesial di kota Sukabumi ini yang akan menemani saya di program talk show-nya Stik. Jadi sobat-sobat Stik dimanapun Anda berada bisa terus ikuti kami karena ini soal pariwisata yang akan kita sampaikan. Karena Sukabumi ini menjadi miniatur Ibu Pertiwi. Kita punya banyak sumber alam, keindahan, sumber daya manusia yang luar biasa. Pemerintah Kota Sukabumi sudah begitu banyak memberikan kepada saudara-saudara kita sebagai pengelola destinasi wisata. Pendukung-pendukungnya ada kafe, resto, kuliner, kemudian ada kampung tematik. Saya akan lebih dalam lagi bersama Wali Kota Sukabumi. Sudah pasti kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai masker ya? Boleh Pak? Pasti. Tetap ada jaga jarak. Jaga. Oke. Bukan muhrim, Bukan murim Pak. jaga jarak. Jadi kalau orang Sunda kita jaga jarak panjang-panjang tapi hati mah Pak anyang-anyang. Oke, Sobat Stik, Pak Wali ini begitu respect terhadap pariwisata. Pak Wali, arah kebijakan pemerintah kota terhadap pariwisata di Kota Sukabumi ini bagaimana Pak Wali? Tapi ntar dulu nih, steak itu bukannya kalau kita makan gitu teh. Ya, biar terbranding Stik itu Pak. Jadi orang Steak tahunya kan kalau kita makan ya. kan daging, Betul, Pak. atau sapi atau ayam gitu. Iya, betul Pak. Jadi kita steak nu kumaha? Sukabumi Tourism Information Center. Oh. Jadi pusat informasi pariwisata. Sugan teh steak. Bapak kayaknya mau pesan steak di sini Pak ya. Saya berada di Gourmet Coffeenery, sebuah Ada kafe steak juga di sini? Steak ada ya, kalau nggak salah ya. Steak juga ada ya. Ada ya. Itu Jadi, iya yang kita bicarakan bukan steak makanan ya. bukan steak makanan. Tapi Oke. Pak Wali mau pesan steak juga nanti? Enggak. Ya? Oh, minumannya ya tadi Minuman yang aja, sudah minuman aja. dipesan ya. Oke. Katanya coklatnya enak, hot coklatnya enak. Oke, sip. Gimana Pak Wali arah kebijakan pemerintah daerah kepariwisataan di Sukabumi? Ya, jadi kami menyadari benar potensi sumber daya alam untuk pariwisata ini sulit nih Kang. Jadi kita tidak memiliki gunung, kita tidak memiliki laut, kita tidak memiliki rimba sebagaimana tetangga kita punya. Ya. Gulilang, Ya. termasuk pantai. Nah, jadi terkait arah kebijakan wisata kita, bagaimana kita ingin memanjakan para wisatawan itu dengan tumbuhnya banyak wisata kuliner di kita. Jadi itulah sejak awal kenapa kita canangkan wisata di Kota Sukabumi adalah wisata kuliner.
wisata heritage, wisata yang kita ingin bangun berbasiskan masyarakat. Karena tadi wisata alamnya biarkanlah tetangga kita, Ya. Kabupaten Sukabumi. Biar warga masyarakat jalan-jalannya ke kabupaten, tetapi mereka menikmati wisata kulinernya ke kota Sukabumi. Ini kan kafe ini salah satu wujud bagaimana kita ingin meningkatkan wisata bagi orang luar Sukabumi. Ketika datang ke kota Sukabumi mendapatkan kenyamanan mereka. Ini nyaman banget nih, Kang. Ya. Ya, Kang, ya? Jadi arah kebijakan kita ingin menguatkan wisata kita dan dalam kerangka kota jasa, maka wisata kita adalah wisata yang berbasiskan tadi kuliner dan yang sejenis. Wisata ini sekarang sudah masuk kategori jasa selain pendidikan, perdagangan, kesehatan. Di Sukabumi sudah masuk. Ya, karena kota Sukabumi kan kota jasa. Wisatanya Makanya masuk, jasa Pak? pendidikan, Ya. Wisata masuk bagian dari jasa sendiri, penyiapan jasa untuk wisata itu. Ya. Dan tadi wisata kuliner yang kita kedepankan. Bapak sudah keliling kemana aja Pak? Tempat-tempat destinasi wisata di Sukabumi atau ke kafe-kafe nongkrong gitu Pak, menikmati kuliner. Kayaknya ke semua tempat ya. Tapi ini baru sekarang nih. Ke tempat ini baru sekarang. Tempat ini baru jadi sih tempat ini ya. Tapi luar biasa ya Pak. Ya? Apa tuh? Tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman, suasananya enak, intinya homey ya. Homey. Kekeluargaan lah. Ya. Jadi mungkin juga satu saat Kota Sukabumi punya brand untuk wisata khusus ya. Kalau tadi Bapak bilang nyaman, wisata ke Sukabumi, kira-kira apa lagi Pak? Kita mau bikin tagline nih Pak. Dari Bapak muncul nggak? Ngangenin ya. Saat kalau ngomongin Sukabumi itu ngangenin Sukabumi itu. Ngangenin Pak ya? Ngangenin. Jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta. Sobat Stick, Sukabumi punya banyak aspek yang bisa menjadi kerinduan buat kita. Tadi Pak Wali sudah bilang nyaman, itu salah satunya. Ngangenin, apa sih yang bisa membuat kita kangen ada di kota Sukabumi? Tempat wisatanya, tempat kulinernya, jalan-jalannya, heritage-nya. Nah sekarang program pemerintah dari kota Sukabumi ketika menumbuh kembangkan arah kebijakan ini dari berbagai sektor pendukung, ada dinas pariwisata. Ya. Apa yang perlu dilakukan oleh dinas pariwisata? Dinas pariwisata ini sifatnya pembinaan nih kan. Melakukan pembinaan kepada berbagai macam destinasi wisata di kota. Kalaulah kita menyatakan hotel, restoran, kafe ini sebagai salah satu destinasi wisata, maka otomatis dinas pariwisata wajib mereka melakukan pembinaan bagaimana keamanan. Jadi tamu yang datang ke hotel, tamu yang datang ke kafe, ke restoran harus merasa aman, harus merasa nyaman dengan sarana prasarana yang disiapkan. Harus juga merasa ketika tamu datang ke salah satu tempat, mereka dilayani dengan sangat baik. Ini berarti menjadi tugas pembinaan dari dinas pariwisata melakukan pembinaan termasuk juga tadi diklat atau sebagainya sifatnya itu terstandarisasi, pelayanannya terstandarisasi, sarana prasarananya terstandarisasi, keamanannya juga terstandarisasi. Jadi semua ketika orang datang ke Sukabumi, oh enak di kafe ini enak apa? Layanannya standar semua. Oh ya, kalau tidak salah juga beberapa kali saya baca berita kehadiran Bapak ketika kegiatan dinas pariwisata tidak pernah tertinggal, Pak. Ya, Setiap ada kegiatan pelatihan dinas pariwisata, Pak Wali ini selalu hadir kalau saya baca pemberitaan. Ada apa ya Pak? Semangat apa dari Bapak selalu hadir di pariwisata itu Pak? semangatnya tadi bagaimana kota kecil ini mampu dikenal oleh orang luar Sukabumi. Dan saya ingin memastikan setiap pelatihan yang dilakukan oleh dinas pariwisata memang memiliki efek yang luar biasa buat pengembangan pariwisata di daerah. Dinas pariwisata sudah melakukan pelatihan terkait keamanan, Ya. terkait kebersihan tempat wisata, terkait juga layanan tempat wisata. Nah, saya ingin menjaminkan ini dilaksanakan dengan baik sehingga para peserta pelatihan mereka menerapkan di tempat-tempat wisata mereka. Oke, baik. Sobat Stick, dimanapun Anda berada, termasuk Anda yang pernah ikut pelatihan dengan Dinas Pariwisata,
itu pesan dari Pak Wali untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihan agar semuanya bisa teraplikasi apa yang diinginkan oleh kita semua. Terstandarisasi. Betul. Itu yang terpenting, Pak ya. Betul. Oke, baik. Kita akan bongkar semua apa itu standarisasi, apa itu aplikasi dari pelatihan. Jangan kemana-mana, Sobat Stik. Kita masih bersama di Gourmet Covenery bersama Wali Kota Sukabumi. Saat ini kami pemerintah sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, kita melakukan percepatan kebangkitan ekonomi dan salah satu yang diamanatkan adalah percepatan ekonomi dari sesi pariwisata. Nah, Kota Sukabumi, pariwisata yang kita andalkan adalah pariwisata jasa, kuliner diantaranya. Maka tentunya kami mendorong para pelaku hotel, restoran, kafe ini untuk mari bangkit bersama kembali. Jadi pada dasarnya, hygiene sanitasi pangan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola makanan seperti restoran, catering, dan rumah makan. Sanitasi pangan meliputi kebersihan, kesehatan karyawan, kemudian keamanan lingkungan di sekitar restoran. Kami dari Dinas Kesehatan selalu melaksanakan pemonitoringan setiap bulan kepada karyawan di gourmet. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel makanan dan juga air sehingga kualitas dari kuliner di sini selalu berkualitas dan bagus. Gourmet Covenery ini sudah memenuhi standarisasi dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan juga Kemenkes RI, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah memberikan rekomendasi untuk memasukkan Gourmet Covenery menjadi salah satu restoran di tingkat nasional untuk lomba HKN tahun depan. Baik Sobat Stik, kita kembali di talk show spesial bersama Wali Kota Sukabumi. Tadi sudah tersampaikan bagaimana kenyamanan yang harus kita bangun, kemudian standarisasi yang harus kita miliki. Nah tentunya kalau bicara soal nyaman, bicara soal standarisasi, peran pemerintah ini untuk seluruh pendukung, dari mulai pendukung pariwisata, destinasi buatan, kafe, resto kuliner, apakah juga itu ada dorongan-dorongan lain Pak dari pemerintah daerah? Oh iya, tadi kan saya sempat sampaikan Dinas Pariwisata ini sifatnya pembinaan. Maka ketika melakukan pembinaan sekaligus memotivasi baik kafe, resto, kemudian hotel untuk betul-betul mereka itu menanamkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nilai kenyamanan, nilai keramahan, nilai sarana prasarana ini gitu. Jadi benar-benar pendampingan inilah yang kami harapkan dilakukan secara maksimal oleh Dinas Pariwisata. Oke. Oh ya, pesanan Bapak tadi hot coklat sudah ada ya? Boleh? Kayaknya Pak Wali butuh menyeruput. Iya. Ini hot coklat. Ya, Pak. Kenapa nyoba satu? Nggak pesen ya? Saya sudah tadi Pak. Boleh diminum dulu? Boleh Pak, silakan Pak. Ini salah satu menu yang disiapkan di Gourmet Covenery, hot coklat yang sekarang sedang dinikmati oleh Pak Wali Kota Sukabumi. Jadi Anda Sobat Stik yang ingin menikmati suasana rileks, suasana nyaman, Anda juga bisa datang ke Gourmet Covenery. Gimana Pak? Luar biasa Pak? Enak, hangat. Hangat? Dan yang pertama kali ditawarkan ke saya ketika saya nanya ada minuman hangat nggak? Coklat. Coklat ya. Oke. Baik, kita teruskan lagi. Ya, mengenai faktor-faktor pendukung kepariwisataan. Saya dengar juga di kota ini ada kampung tematik Pak ya? Kampung tematik. Apakah itu juga menjadi bagian dari kepariwisataan? Ya, kampung tematik ini kan salah satu sarana yang kita siapkan untuk menciptakan sebuah potensi wisata baru. Ya.
Jadi wisata Kota Sukabumi ya ada hotel, ada kafe, ada kuliner, masuk kepada wisata kuliner. Ada lagi yang kita coba yang berbasiskan warga masyarakat setempat. Jadi warga masyarakat setempat ada yang mereka itu kampung ijuk. Kampung hijau. Karena mereka itu di satu kampung itu mereka punya usaha membuat sapu ijuk. Bahkan sudah diekspor ke mancanegara. Dan kita jadikan kampung ijuk ini sebagai wisata tematik, kampung ijuk. Ada sebuah daerah yang mereka ini warga masyarakatnya banyak yang beternak koi. Nah, kita jadikan mereka itu sebagai kampung koi. Jadi kampung yang sifatnya tematik, melibatkan warga masyarakat yang berusaha berbasiskan kondisi setempat. Begitu. Dan ini menjadi pendukung dari wisata lokal Sukabumi. Ya. Oke, baik, saya kembali kepada standarisasi tadi, Pak. Di Kemenparekraf itu memunculkan standarisasi yang namanya CHSE ya, dari kebersihan, kesehatan, terus kemudian keamanan. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para pengelola baik kuliner, hotel, dan lain sebagainya mengenai CHSE ini, Pak? Ya. Saya beberapa kali menyampaikan kepada para pengelola, baik hotel, restoran, maupun kafe, hidup matinya kalian itu dari usaha kalian. Ya. Jadi kalau kalian ingin usahanya tetap hidup, tetap tumbuh, bahkan semakin berkembang, maka perhatikan tadi. Kesehatannya perhatikan, keamanannya, kemudian juga suasana dan situasi serta inovasi lakukan itu sebenarnya. Kalau kemudian teman-teman tidak komitmen dengan apa yang sudah disampaikan dalam Parekraf tersebut, ya bisa jadi usaha mereka juga mati. Dan jangan salahkan siapapun. Ya. Itu dikarenakan teman-teman tidak komitmen untuk melakukan standarisasi yang sudah ditetapkan. Kalau Bapak melihat suasana kafe Gourmet Coffeenery ini, standarisasi dari mulai itu sudah lengkap. Saya loh Kang. Mengapa ya? Gourmet itu luar biasa loh. Ini bisa menjadi standar sarana, standar pelayanan di kafe-kafe yang Sukabumi loh. Termasuk juga di sini tampaknya satu-satunya kafe yang punya WC untuk disabilitas kan. Oh ya? Tadi saya sempat tengok itu khusus untuk disabilitas. Jadi bisa sangat mudah mereka yang disabilitas untuk masuk ke WC Ya, tersebut. ya. Oke, sobat Stick dimanapun Anda berada, kita masih punya satu session lagi atau satu segmen lagi sambil Pak Wali nanti menikmati hangatnya minuman coklat yang ada di Gourmet. Jangan kemana-mana, masih di program spesial talk show bersama Wali Kota Sukabumi. Tentu kita bersyukur ya, dan ini yang didorong oleh pemerintah daerah. Pertama kita mendorong usaha-usaha yang benar-benar legal. Mereka membayar pajak, mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka kami pemerintah daerah akan senantiasa mendukung para pengusaha-pengusaha yang tadi mereka melakukan usaha dengan sangat baik dan sesuai dengan aturan. Saya Hermanto, owner dari Gourmet Coffeenery, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah hadir di acara talk show bersama Dinas Pariwisata di Gourmet Coffeenery ini. Dan saya pun mau menyampaikan tentang tadi ada sedikit pembahasan kalau kita di sini untuk pembayaran pajak kita terbuka sesuai dengan semua transaksi, dan semua transaksi itu kita lampirkan saat pembayaran pajak dari pertama kali sampai sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang sudah pernah hadir dan makan di sini. Saya harapkan nanti dapat hadir kembali di sini untuk menikmati hidangan semua yang ada di sini.
Baik, Sobat Stick dimanapun Anda berada, masih di special talk show bersama Pak Wali Kota Sukabumi. Di season akhir, saya ingin coba lebih dalam lagi. Ketika berkembangnya pariwisata di Sukabumi, dari mulai hotel, kafe, resto, atau kuliner yang lain, apakah ini juga meningkatkan PAD di Kota Sukabumi, Pak Wali? Ya, jadi salah satu andalan Kota Sukabumi dari PAD itu ya ini hotel, pajak restoran, pajak rumah makan. Ini salah satu andalan kita. Selain pajak dan retribusi reklame dan sebagainya. Jadi luar biasa. Kita ingin hotel, kafe dan sejenisnya tumbuh sehingga ada pemasukan kepadanya. Kalau bicara soal pajak, ada tingkatan, anggap saja kalau melihat gourmet ini kira-kira berapa rupiah ya pajaknya gitu, atau kuliner yang dia lain itu berapa rupiah ya gitu kira-kira. Itu bisa nggak Pak diklasifikasi? Wow, ini gede banget nih pajak ini kalau gourmet gitu. Ya sebenarnya kan yang berhubungan dengan pajak nih, pertama kesadaran pengelola. Ya. Karena belum semua kafe, restoran, dan hotel itu kita siapkan alat untuk mendeteksi berapa pendapatan mereka. Jadi yang belum dipasang alat oleh Pemda, maka kejujuran mereka dibutuhkan. Kalau ditanya ini besar atau kecil, ya tentunya kita harus melihat dulu sebenarnya berapa sih transaksi yang terjadi satu hari, satu pekan, satu bulan. Nanti baru bisa dianalisa besar atau kecil. Tapi yang terpenting kejujuran pengelola ya. Oke, baik. Ini juga pesan buat pengelola kuliner, kafe, resto di Kota Sukabumi untuk menumbuh kembangkan sama-sama, membangun Kota Sukabumi sama-sama, dibutuhkan kejujuran pelaporan begitu. Satu lagi Pak Wali, di season yang ketiga ini, harapan Bapak sebagai Wali Kota Sukabumi tentang kepariwisataan di kita ini apa Pak harapannya Pak? Sebagai kota yang dikenal oleh pusat itu sebagai PKW, pusat kegiatan wilayah, maka Sukabumi ini menjadi hub dari beberapa daerah sekitar, dari Kabupaten Sukabumi, dari Cianjur, bahkan dari Kabupaten Bogor. Kita sebagai hubnya, tentunya sebagai kota yang menjadi hub dari daerah sekitar, kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Pelayanan harus berbeda, keramah tamahan harus berbeda, sarana prasarana fasilitas juga harus berbeda, inovasi juga harus berbeda. Saya mengajak semua pengelola kafe, restoran, dan hotel, mari kita terus berinovasi. Berinovasi dari sisi layanan kita, berinovasi dari sisi menu-menu kita, atau dari sisi apapun kita lakukan inovasi. Ini yang akan memperpanjang hidup dalam tanda kutip usaha kita. Dan jangan lupa taat pajak. Taat pajak. Oke Pak Wali, terima kasih banyak waktunya sudah bersama saya di program talk show Stick bersama Dinas Pariwisata di Sporapar ya. Lengkapnya Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kota Sukabumi, yang hari ini Pak Wali menyempatkan diri padahal belum sampai pulang ke rumah Pak ya, masih Hari Pahlawan. Ya Pak? Hari ini Hari Pahlawan. Oh, 10 November. Jadi saya pakai baju ini karena Hari Pahlawan. Ada ucapan khusus buat Hari Pahlawan? Ya, tentunya sahabat Sukabumi sekalian, sebagaimana pesan proklamator kita, jangan pernah lupakan sejarah. Jadi kalau hari ini kita bisa duduk, kita bisa berbicara, kita bisa dalam posisi saat ini tidak lain dan tidak bukan karena perang para pahlawan pendahulu kita. Mari kita membangun kota kita, mari kita terus benahi Sukabumi kita, dan kita bangga menjadi bagian dari Sukabumi yang kita cintai. Amin. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada para pahlawan. Amin. Sobat Stick dimanapun Anda berada, siapapun Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di talk show spesial bersama Sukabumi Tourism Information Center. Pak Wali, hatur nuhun pisan. Amin nuhun. Sehat selalu, berkah selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.